Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita dari kelompok 6, mahasiswa kelas 3B1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi pada mata kuliah Sistem Informasi dan Akuntansi Manajemen pada bab mengelola proyek. Dan untuk anggota kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada Endah Kusmawardani, yang kedua ada Lailatul Mufidah, yang ketiga ada Tia Ayu Marita, dan keempat Melina Fatur Rahman, yang kelima ada Muhammad Riki Salsabil, dan yang keenam saya Cut Amir Rahmah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait 4 poin utama pada bab mengelola proyek. Yang pertama adalah pentingnya manajemen proyek. Yang kedua adalah memilih proyek, yang ketiga adalah membangun nilai bisnis sistem informasi, dan yang terakhir keempat adalah mengelola resiko proyek. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan pertama, yaitu tentang pentingnya manajemen proyek. Jadi, di hampir setiap organisasi, proyek sistem informasi itu memerlukan banyak waktu dan uang untuk diimplementasikan daripada yang diantisipasi. Atau sistem yang telah selesai ini tidak berjalan dengan baik. Nah, apabila sistem informasi tidak memenuhi harapan atau biaya yang harus dikeluarkan, perusahaan mungkin tidak menyadari adanya keuntungan dari investasi sistem informasinya, dan sistem mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah yang menjadi tujuannya. Maka dari itu, pengembangan sistem baru harus dikelola dan diatur dengan hati-hati. Dan cara pelaksanaan proyek kemungkinan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi hasilnya. Nah, itulah mengapa penting untuk memiliki pengetahuan tentang pengelolaan proyek, sistem informasi, dan alasan mengapa mereka dapat berhasil dan bisa juga gagal. Lanjut ke slide 2 tentang proyek runaway dan kegagalan sistem. Nah, di sini seberapa parah sih proyek itu dikelola? Jadi rata-rata proyek sektor swasta ini diremehkan setengahnya dalam hal anggaran dan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem yang lengkap yang dijanjikan dalam rencana sistemnya. Banyak proyek dikirim dengan fungsionalitas yang hilang, dan sebuah proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat itu kemungkinan besar akan mengalami konsekuensi seperti berikut ini ya. Yang pertama, bisa mengalami biaya yang jauh melebihi anggaran. Yang kedua, terjadinya selip tak terduga pada waktunya. Lalu yang ketiga ada mengalami kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan. Dan yang keempat juga bisa mengalami kegagalan mendapatkan manfaat yang diantisipasi. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Endah, silakan. Tujuan manajemen proyek. Sebuah proyek adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Proyek sistem informasi mencakup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, dan peningkatan atau penggantian infrastruktur teknologi pada perusahaan IT. Pengelolaan proyek mengarah pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu sesuai batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Yang pertama, lingkup mendefinisikan pekerjaan apa atau tidak termasuk dalam sebuah proyek. Yang kedua, waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, biaya didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan proyek dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, kualitas adalah indikator seberapa baik hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi tujuan yang ditentukan oleh manajemen. Yang kelima, risiko mengacu pada masalah potensial yang akan mengancam keberhasilan sebuah proyek. Memilih proyek. Untuk memilih proyek, perusahaan biasanya menyajikan dengan berbagai proyek untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja. Ada lebih banyak ide untuk proyek sistem daripada sumber daya. Perusahaan harus memilih dari kelompok mana proyek yang menjanjikan keuntungan terbesar bagi bisnis. Jelas, keseluruhan strategi bisnis perusahaan harus mendorong pemilihan proyek. Berikut adalah struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Pada gambar di atas menunjukkan unsur-unsur struktur manajemen untuk proyek sistem informasi di sebuah perusahaan besar. Ini membantu memastikan bahwa proyek yang paling penting diprioritaskan. Pada puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis, perusahaan, dan komite mengarah sistem informasi. Kelompok perencanaan strategi perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem strategis.
perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Komite mengarah sistem informasi adalah kelompok manajemen senior yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengoperasian sistem. Mengubah sistem proyek terhadap rencana usaha untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling banyak. Organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung keseluruhan rencana bisnis mereka dan di mana sistem strategis digabungkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan rencana. Alasan sistem atau situasi saat ini perkembangan baru yang akan dipertimbangkan strategi manajemen, rencana, pelaksanaan, dan anggaran. Faktor kesuksesan kritis. Untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Analisis strategis atau faktor keberhasilan kritis, pendekatan berpendapat bahwa persyaratan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil faktor keberhasilan kritis atau CSV. Manajer CSV dibentuk oleh industri perusahaan, manajer, dan lingkungan yang lebih luas. Kelemahan utama metode ini adalah tidak ada cara yang sangat ketat di mana CSV individu dapat digabungkan ke dalam pola perusahaan yang jelas. Selain itu, organisasi yang diwawancarai dan pewawancara sering menjadi bingung saat membedakan antara CSV individu atau organisasi. Berikut analisis portofolio. Setelah analisis strategis menentukan arah keseluruhan pengembangan sistem analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio persediaan semua proyek sistem informasi dan aset organisasi, termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digabungkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan atau bisa dilihat gambar di atas yang serupa dengan portofolio keuangan. Model skor, model penilaian berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Inilah yang memberi bobot bagi berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung total bobotnya. Seperti semua teknik atau objektif, ada banyak penilaian kualitatif yang terlibat dalam penggunaan model penilaian. Model ini membutuhkan tenaga ahli yang memahami isu dan teknologi. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Membangun nilai bisnis sistem informasi. Jika sebuah proyek sistem mendukung tujuan strategis perusahaan dan memenuhi persyaratan informasi pengguna, perusahaan tersebut memerlukan investasi yang bagus untuk perusahaan tersebut. Nilai sistem dari perspektif keuangan pada dasarnya berkisar pada masalah pengembalian modal yang diinvestasikan. Apakah investasi sistem informasi tertentu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membenarkan biaya? Biaya sistem informasi dan manfaat. Manfaat berwujud dapat diukur dan diberi nilai moneter. Manfaat tak berwujud seperti layanan pelanggan yang lebih efisiensi atau pengembalian keputusan yang disempurnakan tidak dapat segera diukur, namun dapat menyebabkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Model penganggaran modal adalah salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai investasi pada proyek investasi modal jangka panjang. Metode penganggaran modal bergantung pada ukuran arus kas masuk dan keluar dari perusahaan. Proyek modal menghasilkan arus kas tersebut. Pilihan nyata dalam penetapan model. Beberapa proyek sistem informasi sangat tidak pasti, terutama investasi di bidang infrastruktur
Aliran pendapatan masa depan mereka tidak jelas dan biaya di muka mereka tinggi. Model penetapan harga opsi sebenarnya atau ROPMS menggunakan konsep valuasi opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Suatu pilihan pada dasarnya adalah hak, tapi bukan kewajiban untuk bertindak di masa depan. Opsi panggilan biasa misalnya adalah opsi finansial di mana seorang membeli hak, tapi bukan kewajiban untuk membeli aset dasar. Biasanya itu adalah saham dengan harga tetap pada atau sebelum tanggal tertentu. Proyek sistem informasi nilai ROPMS serupa dengan opsi saham, di mana pengeluaran awal untuk teknologi menciptakan hak, namun bukan kewajiban. Untuk memperoleh manfaat yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi lebih jauh asalkan manajemen memiliki kebebasan untuk membatalkan, menunda, restart, atau memperluas proyek. Batasan modal keuangan. Fokus tradisional pada aspek finansial dan teknis dari sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat sebenarnya dari investasi. Banyak keputusan sistem informasi perusahaan investasi tidak mempertimbangkan secara memandai biaya dari gangguan organisasi yang diciptakan oleh sistem baru, seperti biaya untuk melatih penggunaan akhir, dampak kurva belajar penggunaan terhadap sistem baru terhadap produktivitas, atau kebutuhan manajer waktu untuk menghabiskan waktu mengawasi perusahaan sistem baru yang terkait. Manfaat seperti keputusan yang lebih tepat waktu dari sistem baru atau peningkatan pembelajaran dan keahlian karyawan mungkin juga diabaikan dalam analisis keuangan tradisional. Mengelola risiko proyek, dimensi risiko proyek. Sistem berbeda secara dramatis dalam ukuran, ruang lingkup, tingkat kerumitan, dan komponen organisasi dan teknis mereka. Beberapa proyek pengembangan sistem lebih mungkin menciptakan masalah yang telah kita gambarkan sebelumnya atau mengalami penundaan karena membawa tingkat risiko yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tingkat risiko proyek dipengaruhi oleh, yang pertama, ukuran proyek. Semakin besar proyek seperti yang ditunjukkan oleh dolar yang dikeluarkan, ukuran staf implementasi, waktu yang dialokasikan untuk implementasi, dan jumlah unit organisasi yang terpengaruh semakin besar risikonya. Yang kedua, struktur proyek. Beberapa proyek lebih terstruktur daripada yang lain. Persyaratan mereka jelas dan mudah, sehingga output dan proses dapat dengan mudah didefinisikan. Yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Risiko proyek meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Perubahan manajemen dan konsep implementasi. Pengenalan atau perubahan sistem informasi memiliki dampak perilaku dan organisasi yang kuat. Perubahan dalam cara informasi didefinisikan, diakses, dan digunakan untuk mengelola sumber daya organisasi seringkali mengarah pada distribusi wewenang dan kekuasaan baru. Perubahan organisasi internal ini melahirkan perlawanan dan oposisi serta dapat menyebabkan kematian sistem yang baik. Persentase yang sangat besar dari proyek sistem informasi tersandung karena proses perubahan organisasi seputar bangunan sistem tidak ditangani dengan baik. Pembuatan sistem yang berhasil memerlukan manajemen perubahan yang hati-hati. Untuk mengelola perubahan organisasi seputar pengenalan sistem informasi baru secara efektif, kita harus memeriksa proses pelaksanaannya. Implementasi mengacu pada semua aktivitas organisasi yang bekerja menuju adopsi, pengelolaan, dan rutinitas inovasi seperti sistem informasi baru. Dalam proses implementasi, analisis sistem adalah agen perubahan. Mengendalikan faktor risiko. Proyek dengan teknologi yang menantang dan kompleks bagi pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari alat integrasi internal. Keberhasilan proyek semacam itu bergantung pada seberapa baik kompleksitas teknis mereka dapat dikelola. Pemimpin proyek membutuhkan pengalaman teknis dan administratif yang berat. Proyek besar mendapatkan keuntungan dari penggunaan alat perencanaan formal dan alat kontrol formal yang
tepat untuk mendokumentasikan dan memantau rencana proyek. Dua metode yang paling umum digunakan untuk mendokumentasikan rencana proyek adalah bagan Gantt dan grafik PERT. Bagan Gantt mencantumkan aktivitas proyek serta tanggal mulai dan selesai yang sesuai. PERT adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, sebuah metodologi yang dikembangkan oleh Angkatan Laut AS selama tahun 1950-an untuk mengelola program rudal kapal selam Polaris. Bagan PERT secara grafis menggambarkan tugas proyek dan keterkaitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari kelompok kami untuk slide yang ke-21. Perancangan untuk organisasi, karena tujuan sistem baru adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi. Proyek sistem informasi harus secara eksplisit membahas cara-cara di mana organisasi akan berubah saat sistem baru dipasang, termasuk pemasangan intranet, extranet, dan aplikasi web. Selain perubahan prosedural, transformasi fungsi pekerjaan struktur organisasi, hubungan selain perubahan prosedural dan transformasi fungsi pekerjaan struktur organisasi, hubungan kekuasaan dan lingkungan kerja harus direncanakan secara hati-hati. Area di mana user interface dengan sistem memerlukan keperhatian khusus dengan kepekaan terhadap masalah ergonomi. Ergonomi mengacu pada interaksi orang dan mesin di lingkungan kerja. Ini mempertimbangkan desain pekerjaan, masalah kesehatan, dan antarmuka pengguna sistem informasi akhir. Analisis dampak organisasi menjelaskan bagaimana sistem yang diusulkan akan mempengaruhi struktur organisasi, sikap pengambilan keputusan, dan operasi. Alat perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak komersial yang mengotomatisasi banyak aspek manajemen proyek, memfasilitasi proses manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek biasanya menampilkan kemampuan untuk menentukan dan memesankan tugas, menetapkan sumber daya ke tugas, menetapkan tanggal mulai dan berakhirnya tugas, melacak kemajuan, dan memfasilitasi memodifikasi terhadap tugas dan sumber daya. Banyak mengotomatisasi penciptaan grafik Gantt dan PERT. Beberapa alat ini adalah program canggih yang besar untuk mengelola proyek-proyek yang sangat besar, kelompok kerja yang tersebar, dan fungsi perusahaan. Alat high-end ini dapat mengelola sejumlah besar tugas dan aktivitas serta hubungan yang kompleks. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.